Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam pada teman-teman semua yang sudah mengakses video ini. Saya ingin berbagi tentang bagaimana penulisan makalah yang baik ya. Bagi teman-teman yang masih semester 1, 2, ini kadang-kadang kebingungan ya. Meskipun semester 6 pun juga masih kerap mengalami kesalahan atau kesulitan dalam membuat makalah. Sebenarnya penulisan makalah ini tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa dalam berpikir secara sistematis ya, berpikir secara ilmiah. Yang diawali dengan pendahuluan ya. Kemudian dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Kemudian masalahnya apa? Baru masalah itu dibahas dan penutup ya. Adanya satu kesimpulan atau konklusi atau result dalam memecahkan suatu masalah itu. Sehingga bukan hanya membebani mahasiswa tujuannya gitu dengan tugas-tugas yang berat ya, bukan itu. Sebenarnya melatih kemandirian ya, juga melatih mahasiswa agar berlatih memecahkan suatu masalah secara sistematis ya. Baik, kita akan awali apa saja yang diperlukan untuk menulis makalah yang bagus ya. Yang pertama adalah perhatikan ketentuannya. Kemudian standar penulisan ilmiah. Lalu rujukan yang berbobot, analisis dari penulis, skor cek plagiarisme yang rendah. Ini beberapa hal yang diperlukan untuk bisa menulis makalah yang bagus ya. Satu persatu dari hal-hal ini akan kita kupas ya. Yang pertama adalah ketentuan penulisan makalah. Sebenarnya soal ketentuan ini akan sangat tergantung dengan ketentuan yang diberikan oleh dosen ya, karena ini menyangkut makalah yang penugasan untuk mahasiswa ya. Jadi tergantung bagaimana dosen meminta. Misal tema yang diberikan kepada Anda itu apa, maka ya patuhi tema itu. Ketika Anda diberikan tema untuk membahas tentang kurikulum pendidikan MI misal, terus kemudian Anda mengerjakan kurikulum pendidikan MTS, tentu itu suatu kekeliruan ya. Sehingga tema ini ya diperhatikan. Kemudian jumlah halaman. Kadang-kadang dosen memberikan satu ketentuan khusus berapa jumlah halaman yang diperlukan untuk penulisan makalah. Minimal berapa, maksimal berapa. Kalau minimalnya memenuhi, tapi maksimalnya tidak memenuhi juga, saya kira itu tidak sesuai atau bukan makalah yang diharapkan oleh dosen ya. Loh Pak, tapi kan kalau semakin banyak semakin bagus, belum tentu ya. Satu makalah yang bagus itu tidak ditentukan oleh jumlah halaman ya. Kemudian juga kadang-kadang ada fontnya menggunakan apa, spasinya berapa, ini juga mestinya teman-teman perhatikan ya. Ya, dengan memperhatikan ini maksud saya adalah dalam rangka kita yang pertama ya dengan patuh dengan terhadap guru ya, atau terhadap dosen ya. Kemudian yang kedua ya bagaimana kita menghargai ya
keinginan dosen tentu bukan satu keinginan yang itu untuk dirinya ya, tetapi sebenarnya perintah-perintah itu dibuat untuk kebaikan mahasiswa juga ya. Nah, itu yang mesti diperhatikan teman-teman. Kemudian penulisan referensi ini masih sering sekali ya, penulisan referensi ketika diminta footnote ya pakainya footnote ya. Jangan terus kemudian footnote tapi ada juga yang body note ya, atau catatan referensinya ada di tengah atau endnote ya. Oke, kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini mesti sinkron ya dengan penulisan referensi. Nah, kadang-kadang juga mahasiswa diminta untuk menulis daftar pustaka atau membuat makalah dengan minimal referensinya minimal 3 buku ya. Maka di daftar pustaka itu minimal tercantum 3 buku. Nah, 3 buku itu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan makalah gitu ya. Kemudian standar penulisan ilmiah ini juga saya kira sangat penting ya dalam penulisan makalah. Standar penulisan ilmiah ini meliputi sistematika, pendahuluan, terus pembahasan, dan penutup ya, atau kesimpulan atau saran. Ini sistematika penulisan makalah ya, bakunya seperti ini ya. Pendahuluan mau diganti muqaddimah nggak apa-apa, tapi intinya adalah ada pendahuluan, suatu yang pembahasan yang mengantarkan pembaca pada pokok persoalan ya, pada pembahasan sebelum kemudian ditutup. Kemudian pencantuman sumber untuk kutipan atau data. Ini masih sering sekali terjadi kekeliruan dalam penulisan makalah berkaitan dengan pencantuman sumber untuk kutipan atau kalimat kata yang dikutip oleh pemakalah dalam makalahnya. Apabila kita mengutip plek sama persis dengan apa yang ada di buku, maka cara penulisannya juga berbeda dengan apabila kita memparafrase atau menulis ulang gagasan yang sama. Ya. Nah, yang kerap terjadi adalah kita menulis sama persis, ya, tetapi itu tidak dianggap atau tidak ditulis sebagai satu kutipan langsung, ya. Kalau kutipan langsung itu biasanya adalah spasi 1, ya. Spasi 1 terus kemudian dikasih footnote. Kalau kutipan tidak langsung atau mengutip dengan memparafrase ulang, menulis ulang, itu bisa spasinya tidak spasi satu line ya. Tetapi juga mesti dikasih footnote. Nah, ini yang masih kerap terjadi kekeliruan ketika mahasiswa menulis sumber data. Yang lebih parah adalah kita menulis atau mengutip pendapat ini sampai berparagraf-paragraf. Nah, padahal untuk mengutip satu pendapat itu ya kalau mau dikasih footnote itu ya satu paragraf, kasih footnote. Nanti kalau mengutip pendapat yang sama juga masih kasih footnote yang sama. Tidak kemudian mengutip 5 paragraf satu footnote. Ini satu yang apa ya, kurang bijak ya, seolah-olah kita hanya memenuhi makalah yang jumlahnya 3 lembar 5 lembar dengan satu pendapat saja. Lalu sinkronisasi kutipan dengan daftar pustaka.
Jadi kalau kita mengutip satu pendapat tertentu yang kemudian kita kasih footnote, ya, itu mesti dimunculkan lagi di daftar pustaka rujukan bukunya. Ya, jangan sampai ya di footnote ada tapi di daftar pustaka nggak muncul. Ya. Atau sebaliknya, di daftar pustaka ada tetapi tidak tahu ya buku yang diambil ini muncul di bagian mana. Kemudian rujukan yang berbobot. Ya. Teman-teman bisa mencari buku ya atau mengambil sumber-sumber data tertentu. Kalau toh mengambil sumber data dari internet, misalnya website, ini juga mengambilnya website-website yang bisa dipercaya atau website-website yang memiliki satu tingkat kepercayaan yang tinggi ya, bukan sembarang website ya. Misal kalau kita ingin mendeskripsikan satu istilah ya, mungkin ya bisa mengutip dari Wikipedia karena itu sudah maklum dijadikan sebagai sumber referensi, atau mengutip KBBI ya, itu sesuatu yang biasa ya. Jangan terus kemudian mengutip dari satu sumber yang bukan sumber utama ya. Misal kita mengartikan makna kurikulum ya, kemudian kita cari di Google kata kurikulum. Kurikulum adalah, nanti keluar. Kemudian ada Wikipedia, ada KBBI, ada website tertentu. Nah, website tertentu ini biasanya ini mereka mengutip dari sumber sebelumnya, sumber yang lain. Nah, yang kita pakai adalah sumber yang pokok, yang utama. Ya. Kenapa harus menggunakan sumber rujukan yang kedua, atau ketiga, atau kelima bahkan? Ya, kecuali kalau kita tidak menemukan sumber utamanya. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan artikel penelitian dari jurnal yang terakreditasi ya. Ada banyak artikel-artikel yang dipublish di website atau hasil penelitian terbaru ya. Kalau kita menemukan penelitian tahun 2000, kemudian ada penelitian tahun 90, kita gunakan penelitian yang lebih baru, lebih update. Ini membuat rujukan yang kita pakai ini menjadi semakin berbobot ya. Lalu bagaimana untuk mencari referensi? Untuk mencari referensi ya teman-teman bisa yang saya sarankan pertama sebenarnya buku ya, ini lupa saya tulis ya, buku cetak ya. Buku cetak bisa teman-teman dapat di perpustakaan atau teman-teman membelinya sendiri. Nah, di era sekarang ada Google Book, ada Google Scholar, ada Akademia Edu dan sebagainya, yang itu memiliki satu kelebihan ya dibanding dengan buku cetak ya. Ketika kita mengetik keyword tertentu yang kita cari, maka akan muncul apa yang kita cari dengan begitu cepat, dengan begitu mudah ya. Google Book ada beberapa yang menggratiskan halamannya ya, mungkin sepertiga atau seperempat dari bukunya ya, itu digratiskan. Nah, kadang-kadang kita menemukan itu di dalam Google Book, apa yang kita cari bisa itu digunakan ya. Kita ketik, kemudian kita kembali masukkan sumber referensinya, biasanya di halaman Prancis ya, atau halaman setelah cover. Kemudian Google Scholar ini menampung banyak tulisan-tulisan ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti ya, banyakkan oleh para akademisi, dosen.
Di sana banyak sekali makalah-makalah ya. Nah, kita membuat makalah yang bersumber dari makalah atau makalah yang bersumber dari artikel yang sudah dimuat di jurnal. Dan itu tidak apa-apa, justru itu malah semakin bagus ya. Apalagi kalau referensi itu sudah dimuat di jurnal yang terakreditasi misalnya, atau ditulis oleh pengarang yang eh, memiliki satu kekhasan keilmuan tertentu ya, atau jurnal-jurnal yang memuat tulisan itu jurnal yang sudah terindeks Scopus misal, ini akan lebih berbobot lagi ya, meskipun tergantung yang dikutip bagian apa. Kalau tidak pas ya enggak bagus juga ya, dan lain sebagainya ya. Bisa memakai misal perpustakaan online ya, atau situs-situs yang lain. Ini bisa digunakan untuk mencari referensi. Intinya adalah saya mengajak kepada teman-teman untuk tidak plagiat ya, karena referensi itu kan begitu banyak ya. Kalau kita mencantumkan mengambil satu referensi tertentu, ya jangan malu terus kemudian mencantumkan sumbernya bahwa itu bersumber dari sini ya. Yang terjadi kan kerap ya, wah ini seolah-olah makalahku itu penuh dengan kutipan dari sini-sini. Nah, pikiranku yang mana? Ya kalau memang isinya kutipan melulu, kutipan semua, ya cantumkan semuanya ya. Jangan sampai terus kemudian kita mengambil pendapat orang lain, eh, terus kita tidak mencantumkan kutipan. Ini satu kekeliruan yang fatal ya. Kemudian analisis dari pemakalah ya. Jadi makalah itu bukan sekedar menuangkan pendapat peneliti atau penulis sebelumnya ya. Tetapi di dalam penulisan makalah ini penulis mesti memberikan satu analisis terhadap apa yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya. Misal ya, kembali ke misal kurikulum tadi. Kurikulum menurut A begini, menurut pendapat B dalam bukunya ini begini, menurut pendapat C begini. Lah menurut Anda bagaimana? Nah, itu salah satu contoh menganalisis satu pendapat ya tentang istilah misal. Tidak melulu hanya menyampaikan penulis-penulis sebelumnya ya, mengekor, tetapi kita juga mencoba untuk memiliki pendapat sendiri dari apa hasil bacaan kita terhadap penulis-penulis sebelumnya. Jadi intinya adalah pemakalah memberikan satu sumbangan pemikiran terhadap apa yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Kemudian skor cek plagiarisme rendah, ini salah ya. Teman-teman bisa berlatih parafrase ya. Kita tetap mencantumkan footnote misalnya, tetapi apa yang sudah disampaikan oleh penulis itu tidak kita tulis secara utuh ya, tapi kita parafrasekan, kita tulis ulang dengan menggunakan bahasa sendiri, dengan menggunakan kalimat sendiri, tetapi memiliki inti yang sama. Itu namanya parafrase. Kemudian memberikan tanda kutip pada daftar pustaka dan footnote ya. Ini juga cara kita untuk mengurangi skor cek plagiarisme yang rendah ya. Jadi ketika makalah Anda ini skor cek plagiarisme rendah, itu ya sudah dianggap cukup berhasil ya. Meskipun belum tentu juga belum sepenuhnya juga ya. Tapi itu indikasi bahwa makalah itu ya cukup aman lah dari plagiarisme. Plagiarisme cara mengeceknya gimana? Bisa dengan menggunakan software-software tertentu seperti Turnitin
atau bisa menggunakan cek plagiarisme, SEO tool dan sebagainya. Nah, kalau saya kadang-kadang ketika mengecek satu makalah ya, mengutip, misal saya blog 2-3 paragraf ya, kemudian saya salin itu dan tempelkan di Google Search, Google Engine, kemudian klik search. Kalau itu ditemukan satu satu kejanggalan, maka akan saya telusuri makalah itu. Nah, biasanya ditemukan kecurangan-kecurangan, bahwa makalah ini ya hanya dikutip dari satu sumber saja. Nah, sumbernya makalah yang sudah jadi lagi. Ini kan satu yang mestinya tidak terjadi ya. Kemudian menganalisis dengan menggunakan kalimat sendiri ya. Untuk pendapat-pendapat yang umum seperti misal begini. Indonesia merupakan satu negara kepulauan. Ini kan satu pendapat yang umum ya. Kita tidak perlu ya mengacu pada pendapat seorang, misal menurut Supardi Indonesia merupakan satu negara kepulauan. Ya nggak usah, karena Indonesia sebagai negara kepulauan itu merupakan sesuatu yang sudah umum ya, sehingga tidak perlu kemudian kita mengambil satu pendapat atau rujukan lain ya untuk menyatakan pendapat itu ya. Kita bisa menggunakan kalimat sendiri untuk mendeskripsikan tentang Indonesia sebagai satu negara kepulauan ya, tanpa harus mengambil rujukan. Nah, kecuali untuk pemikiran-pemikiran yang khusus, untuk pendapat-pendapat yang khusus, apalagi satu temuan ya, ini mestinya kita merujuk atau mencantumkan sumber rujukan dalam makalah itu ya. Tapi kalau suatu pendapat yang umum ya tidak perlu. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan dalam usaha saya untuk memberikan satu motivasi kepada teman-teman agar bisa menulis makalah dengan mudah, makalah yang berbobot ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang penting ya. Demikian, terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.